Selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Sebelum belajar kita berdevosi dulu ya. Yuk siapkan buku Alkitabmu dan juga buku catatanmu untuk mencatat. Ibu Elin berikan waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti semua sudah siap ya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkata-kata kepada Ibu Guru, supaya Ibu Guru dapat menyampaikannya kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong berkati kami. Haleluya, amin. Nah anak-anak, Ibu Elin mengajak kita semua untuk membuka kitab Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-27 sampai 28. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-27 sampai 28. Ibu Elin akan bacakan, anak-anak simak dengan baik ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah anak-anak, baru saja kita mendengarkan cerita bagaimana Allah membentuk karakter umatnya. Ya, yang Ibu Elin bacakan itu adalah ucapannya Allah. Ya, Ibu Elin mau tanya nih, siapa di sini yang pernah marah dan kesal dengan teman atau anggota keluarganya? Pernah atau tidak? Oh, pasti pernah ya. Tapi bagaimana rasanya ketika kita bisa meminta maaf atau mengampuni sesama kita? Rasanya bagaimana? Iya, pasti sangat lega, sangat senang ya, lebih lega ya. Nah, anak-anak, di saat kita berani meminta maaf dan berani mengampuni teman kita yang salah, ya, di saat itu juga Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Ya, bagaimana Ibu Elin kita bisa tahu Roh Kudus itu bekerja? Caranya adalah ketika kita merasakan hati kita sangat tenang. Ya, ketika kita meminta maaf dan mengampuni sesama kita, di saat kita juga merasakan ketenangan, di saat itulah Roh Kudus bekerja. Ya, wah Ibu Elin, berarti Roh Kudus baik sekali ya kepada kita. Betul sekali. Ya, Roh Kudus sangat baik mau mengingatkan kita, mau menenangkan hati kita. Ya, dan tindakan Roh Kudus ini, tindakan Allah dengan memberikan kita hati yang baru, hati yang lebih tenang ya, itu akan mempengaruhi kehidupan kita dan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Nah, Allah tuh akan membereskan hati kita anak-anak. Ya, kita menjadi apa tadi? Lebih tenang, kita bisa berpikir lebih jernih, bisa berpikir positif sebelum bertindak ya, dan kita bisa berani meminta maaf dan mengampuni sesama kita. Luar biasa kan? Iya. Nah, tetapi Allah tidak akan berhenti sampai di situ saja. Ya, Allah akan terus menuntun kita untuk hidup menaatinya, menaati Allah. Dan ketaatan ini membuat hidup kita lebih berwarna, lebih menghasilkan buah. Ada yang tahu tidak apa artinya menghasilkan buah? Ayo, apa itu menghasilkan buah? Menghasilkan buah artinya adalah hidup kita menjadi sukacita bagi Allah dan sesama kita. Ya, hidup kita menjadi berkat untuk banyak orang. Contohnya ketika kita bisa berbuat baik, tapi kita melakukannya dengan tulus. Ketika kita bisa berbagi dengan sesama, kita ikhlas. Lalu ketika kita meminta maaf, mau mengampuni teman yang bersalah, dan bersyukur untuk apapun yang kita miliki. Ya, itu disebut menghasilkan buah. Nah, hidup yang diubahkan oleh Allah ini, ya hidup kita yang menghasilkan buah ini akan memberikan dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kita loh. Ya, jika orang tua kita maupun saudara-saudara kita yang menyadari, wah, aku sudah berubah nih, wah, anak ini sudah berubah nih. Nah, di saat itu juga Tuhan akan terus memampukan kita untuk berbuat baik, untuk terus menghasilkan buah. Ya, dan untuk terus berdampak bagi orang lain. Nah, karena dari itu anak-anak,
Yuk kita sama-sama belajar merubah sifat kita, sikap kita yang masih buruk, yang belum baik, ya, membuat orang lain kesal, membuat orang lain marah, tetapi berubah menjadi sikap-sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke. Tos dulu dong kita. Oke deh. Nah, ada pertanyaan refleksi untuk kita semua. Yang pertama, Allah tidak mau kita menjadi umat yang sesuka hati kita. Lalu bagaimanakah kita harus bersikap? Sesuka kita itu artinya kita seenak-enaknya saja, ya. Nah, bagaimana ya kita harus bersikap? Lalu pertanyaan kedua, siapa saja yang akan senang apabila kita menjadi anak yang baik dan taat? Siapa saja ya? Tuliskan di buku refleksimu atau di buku catatanmu. Lalu kita akan bahas bersama-sama saat Zoom meeting. Bisa? Oke deh, kalau begitu itu saja devosi kita hari ini. Kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, baru saja kita mendengarkan devosi yang sangat indah. Tuhan, tolonglah kami di setiap hari kami, supaya kami mampu menjadi anak yang baik dan taat kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami dapat menghasilkan buah dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong bantu kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu. God bless you. Bye-bye.